Saya selalu tegaskan. Saya sudah berbicara itu sama Pak Panji Gumilang. Lo macam-macam, gue orang pertama ya kan. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko turut menanggapi pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama di Bareskrim Polri, Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Menurutnya, semua warga negara di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Jadi bisa berjalan dengan baik. Berikutnya untuk Al Zaitun, ini apa nggak ada isu yang lain? Gitu. Saya sudah ngerti itu siapa yang goreng itu, saya sudah tahu itu. Ya. Cari sendiri, enak aja. Sudah tahu saya itu. Ya. Tujuannya apa? Saya sudah tahu. Ya periksa aja kenapa. Sebagai warga negara nggak ada kekebalan, siapa aja periksa aja. Gitu. Saya selalu tegaskan. Dan saya sudah berbicara itu sama Pak Panji Gumilang. Lo macam-macam, gue orang pertama ya kan. Beresin. Itu. Jadi saya mulai Pangdam itu sudah datang ke Al Zaitun untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana. Begitu ada penyimpangan, saya orang pertama yang bertindak. Gitu. Jangan mantan panglima dibilangnya backing, emang gue preman apa? Nggak bener. Saya juga bisa marah loh. Saya bisa marah. Gitu. Enggak lah. Ntar aku komunikasi sama Panji Gumilang dibilang intervensi. Biar saja berjalan. Prinsip sebagai warga negara salah tidak. Tetapi jangan karena persepsi yang berkembang mengadili seseorang. Itu yang saya ingin tekankan. Di sana itu ada puluhan ribu mahasiswa, ada pesantren, ada santri. Jangan dia bimbang, nggak keruan gara-gara persepsi yang berkembang seperti ini. Kalau ada kesalahan, ambil langkah-langkah. Apakah itu persuasif, bersifat mendidik, apakah itu law enforcement. Kita semua punya instrumennya. Kenapa kita mesti berspekulasi? Udah ada komunikasi Pak dengan Pak Panji? Belum sih. Belum ketemu ya Pak? Tapi sejauh ini kalau ada ajaran menyimpang di sana Pak? Assalamualaikum sah. Jadi jangan terus diartikan macam-macam. Dan semakin saya bisa dekat dengan apa Pak Panji Gumilang, kan saya bisa melihat apa yang akan terjadi kan. Udah ada komunikasi Pak dengan Pak Panji? Belum sih. Belum ketemu ya Pak? Tapi sejauh ini kalau ada ajaran menyimpang di sana Pak? Kan saya bukan ahlinya. Kan ada ahlinya. Kalau ada ajaran yang menyimpang yang tahu kan UI. Masuk Muldoko. Emang aku siapa? Tapi dia minta bantuan gitu nggak sih Pak? Bantuan apa? Soal ini. Dalam konteksnya kan bantuan apa? Pak Muldoko sendiri Pernah. Ngasih ceramah. ngasih ceramah. Ngasih ceramah kebangsaan di sana. Pandangan Bapak waktu itu seperti apa Pak? Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma apa itu kebangsaan berjalan di sana. Indonesia Raya selalu dinyanyikan, ya kan? Itu. Jadi tetapi kesehariannya kan aku nggak di situ. Tapi saya hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana. Gitu. Presiden tadi menyebut minta untuk didalami gitu Pak, tanggapannya mungkin Pak? Gimana? Presiden tadi menyebut supaya kasus ini didalami gitu Pak, Kemenko Polhukam. Oh iya, saya pikir semuanya akan bereaksi apa. Itu sudah saya katakan yang lalu bahwa kalau ini terjadi ada penyimpangan di sisi ajaran agama Islamnya, ya kan ada MUI. Bertindak dong, kan udah bertindak kan. Ya. Kalau ada penyimpangan di bidang ideologi, kan ada lembaganya yang nangani kan ada. Ini nggak boleh berlarut. Karena apa? Karena kan
ada ribuan anak yang dididik di sana. Kalau nggak kan gelisah itu anak-anak di sana. Harus perlu ada kepastian dari kita semua. Perlu dicabut nggak Pak kalau nanti memang Nah, ada? itu jangan buru-buru ke sana lah, dicek dulu. Maka didalami, bahasa didalami oleh Presiden tadi adalah perlu semuanya mendalami sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, gitu. Kalau dari sisi ideologi kan di Pemda juga ada yang menangani. Berikutnya PPP juga ada. Kalau lebih keras lagi, umpamanya penyimpangannya sudah menuju kepada radikalisme atau dan seterusnya. Kan ada BPN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi inilah semua badan-badan itu bekerja ya, untuk mendalami semuanya. Nah, kalau terjadi sesuatu seperti apa? Dan serahkan nanti. Apakah itu sifatnya pembinaan? Apakah itu sifatnya law enforcement? Nah itu pilihannya. Ya Pak. Pak, kalau porsi Menkominfo Pak? Pak Anies sempat komunikasi dengan Bapak nggak? Setelah ini viral, Bapak komunikasi dengan Pak Panji nggak? Enggak. Pak, kalau untuk kursi Menkominfo ya kenapa Pak akan diisi Pak? Aduh, aku belum tahu. Oke Pak. Cari sendiri, enak aja. Sudah tahu saya itu. Ya. Tujuannya apa, saya sudah tahu. Ya periksa aja kenapa. Sebagai warga negara nggak ada kekebalan, siapa aja periksa aja. Gitu. Saya selalu tegaskan. Dan saya sudah berbicara itu sama Pak Panji Gumilang. Lo macam-macam, gua orang pertama ya kan. Beresin. Itu. Jadi saya mulai Pangdam itu sudah datang ke Al-Zaitun untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana. Begitu ada penyimpangan, saya orang pertama yang bertindak. Gitu. Jangan mantan panglima dibilangnya backing, emang gue preman apa? Nggak bener. Saya juga bisa marah loh. Saya bisa marah. Gitu. Enggak lah. Ntar aku komunikasi sama Panji Gumilang dibilang intervensi. Biar saja berjalan. Prinsip sebagai warga negara salah tidak. Tetapi jangan karena persepsi yang berkembang mengadili seseorang. Itu yang saya ingin tekankan. Di sana itu ada puluhan ribu mahasiswa, ada pesantren, ada santri. Jangan dia bimbang, nggak keruan gara-gara persepsi yang berkembang seperti ini. Kalau mana kesalahan, ambil langkah-langkah. Apakah itu persuasif, bersifat mendidik, apakah itu law enforcement. Kita semua punya instrumennya. Kenapa kita mesti berspekulasi? Udah ada komunikasi Pak dengan Pak Panji? Belum sih. Belum ketemu ya Pak? Tapi sejauh ini kalau ada ajaran menyimpang di sana Pak? Assalamualaikum sah. Jadi jangan terus diartikan macam-macam. Dan semakin saya bisa dekat dengan Pak Panji Gumilang, kan saya bisa melihat apa yang akan terjadi kan. Udah ada komunikasi Pak dengan Pak Panji? Belum sih. Belum ketemu ya Pak? Tapi sejauh ini kalau ada ajaran menyimpang di sana Pak? Kan saya bukan ahlinya. Kan ada ahlinya. Kalau ada ajaran yang menyimpang, yang tahu kan MUI. Masuk Muldoko. Emang aku siapa? Itu selama Tapi dia minta bantuan gitu nggak sih Pak? Bantuan apa? Soal ini. Dalam konteksnya kan bantuan apa? Pak Muldoko sendiri pernah ngasih itu nggak Pak? Pernah. Kasih ceramah. Ngasih ceramah. bagaimana Pak melihat sana? Kasih ceramah kebangsaan di sana. Pandangan Bapak waktu itu seperti apa Pak? Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana. Indonesia Raya selalu dinyanyikan, ya kan? Gitu. Jadi tetapi kesehariannya kan aku nggak di situ. Waktu saya hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana. Gitu. Presiden tadi menyebut minta untuk didalami gitu Pak, tanggapannya mungkin Pak? Gimana? Presiden tadi menyebut supaya kasus ini didalami gitu Pak, ke Menko Polhukam. Oh iya, saya pikir semuanya akan bereaksi apa. Itu sudah saya katakan yang lalu bahwa kalau ini terjadi ada penyimpangan di sisi
ajaran agama Islamnya, ya kan ada MUI. Bertindak dong, kan udah bertindak kan. Kalau ada penyimpangan di bidang ideologi, kan ada lembaganya yang nangani, kan ada. Ini nggak boleh berlarut. Karena apa? Karena kan ada ribuan anak yang dididik di sana. Kalau nggak kan gelisah itu anak-anak di sana. Harus perlu ada kepastian dari kita semua. Perlu dicabut nggak Pak kalau nanti memang Itu ada? jangan buru-buru ke sana lah, dicek dulu. Maka didalami, bahasa didalami oleh Presiden tadi adalah perlu semuanya mendalami sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, gitu. Kalau dari sisi ideologi kan di Pemda juga ada yang menangani. Berikutnya PPP juga ada. Kalau lebih keras lagi, umpamanya penyimpangannya sudah menuju kepada radikalisme atau dan seterusnya, kan ada BPN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi inilah semua badan-badan itu bekerja ya, untuk mendalami semuanya. Nah, kalau terjadi sesuatu seperti apa, dan serahkan nanti. Apakah itu sifatnya pembinaan, apakah itu sifatnya law enforcement. Nah, itu pilihannya.